Menjadi seorang Kristen itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai sosok yang mengendalikan kita. Ya. Artinya kita melakukan apa yang diinginkan, kita melakukan apa yang Yesus supaya kita berbuat. Atau bahasa sederhananya gini sajalah, Yesus merajai hidup kita. Paham nggak dengan bahasa seperti itu? Paham, Bang. Merajai itu maksudnya kita melakukan apa yang Yesus mau. Nah, menjadi seorang Muslim, sebenarnya menjadi seorang Muslim itu melakukan apa yang Muhammad mau. Betul nggak? Iya, paham. Iya. Jadi, saya pernah ada satu gambar, tapi nggak ada di galeri saya sekarang. Jadi, seorang Kristen yang sejati itu dikendalikan oleh atau dirajai oleh Yesus. Seorang Muslim yang sejati itu dikendalikan atau dirajai oleh Muhammad. Itu saja perbedaannya. Nah, masalahnya ketika Anda dirajai oleh Yesus, dikendalikan oleh Yesus, Yesus berdaulat dalam hidup Anda pasti jadi orang baik. Anda akan mengasihi sesama. Tapi kalau Anda dirajai, dikendalikan oleh Muhammad, pasti Anda jadi orang jahat. Kenapa saya katakan jadi orang jahat? Loh, benar. Kenapa saya katakan jadi orang jahat? Contoh. Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, jangan beri salam, desak mereka ke jalan yang sempit. Janganlah makananmu kau dimakan oleh orang-orang mereka. Bayangin tuh, Bang. Itu kalau Muhammad mengendalikan hidup kita. Masih mending cuman itu. Nanti kita minum kencing onta. Tapi itu betulan, Bang. Orang yang pergi ke Arab minumin kencing itu karena dirinya itu dirajai oleh Muhammad. Kalau nggak dirajai oleh Muhammad, mana mungkin dia minum air kencing ke Arab sana? Kalau saya sih selama ini kan emang selama masih di Muslim nggak pernah dapat kedamaian hati mungkin, Bang, ya. Cuma waktu itu pas ada banyak masalah sempat diajak sama bos. Sebenarnya nganterin dia ke GB Senayan City. Kok saya jadi bisa ikut apa ya? Ikut kayak saya belum pernah ngerasain ibadah itu kayak selarut itu kan. Baru saya pelajari ya. Kemudian tambah lama tambah nyaman gitu. Iya. Pokoknya intinya kayak gitu kok, Bang. Kalau saya udah menghabiskan waktu kurang lebih 13 tahun mempelajari Islam dan mempelajari Kristen. Kristen itu berbicara tentang bagaimana Bapa di surga, Adonai tadi itu, Yahweh itu tadi, Yehova, Bapa di surga itu, menjadi pengendali kita. Nah, bagaimana dia mengendalikan kita? Caranya, firman-Nya yang harus mengendalikan kita. Kita harus patuh sama Yesus. Nah, bagaimana cara kita patuh sama Yesus? Kita juga harus patuh sama Roh Kudus. Roh Tuhan itu. Ketika Roh Tuhan itu mengendalikan hidup seseorang, itu sebenarnya adalah bentuk Yesus dan Bapa di surga mengendalikan. Makanya Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus itu satu. Seperti itu. Itu inti kekristenan. Supaya Bapa di surga memerintah dengan perantaraan Yesus, supaya Roh Kudus memerintah juga dalam hidup kita. Nah, Islam itu berbicara mengenai bagaimana Allah memerintah di hidup seorang Muslim dengan perantaraan Muhammad. Makanya Muslim nggak bisa patuh sama Allah kalau nggak patuh sama Muhammad. Gimana caranya matuhin Allah? Kan dia matuhin Muhammad, gitu loh. Coba apa bisa Muslim taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Makanya di dalam Al-Quran, makanya di masjid itu ada Allah, ada Muhammadnya. Samping Allah, sampingnya Muhammad. Gitu. Atiullah wa atiur Rasul. Ya kan? Taatlah Allah dan Rasulnya. Selalu itu. Seperti itu. Dan Tuhan Yesus juga berkata begitu. Percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepadaku. Begitu. Karena aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat anak, dia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Karena Yesus itu adalah gambar dari Bapa yang tidak terlihat itu.